Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan luar biasa kita berada di salah satu SMA negeri di Kutai Selatan, yakni SMA 1 Kutai Selatan. Kita berada di sini karena memang banyak sekali prestasi yang diraih oleh sekolah ini, dan tema kita adalah mendulang prestasi. Dan untuk itu sudah hadir beberapa narasumber di tempat kita ini. Adalah yang pertama adalah Putu Silawangi. Om Swastiastu, Putu. Om Swastiastu. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 11, ya. Ya. Jadi Anda berprestasi di bidang OSIS ya, karena memang Anda pengurus OSIS. Ya, kebetulan saya berprestasi di bidang kepemimpinan, di mana di tahun 2018 kemarin saya mewakili Provinsi Bali bersama 8 siswa lainnya untuk berangkat ke Bogor dan bertemu dengan 8 siswa lainnya juga dari provinsi lain. Baik. Untuk kemudian narasumber yang kedua adalah nih Kadek Chandrawati. Om Swastiastu, Kadek ya. Om Swastiastu. Nah, jadi Anda juga punya prestasi di sekolah ini di bidang apa prestasi Anda? Prestasi saya baru-baru ini juga di bulan lalu sempat mengikuti lomba KIR di Makassar. Jadi kami ini di SMA Negeri 1 Kutai Selatan adalah perwakilan satu-satunya dari Bali, ya, dari 10 tim yang dipilih untuk ke Makassar. Baik, jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang mungkin berkaitan dengan prestasi Anda mewakili sekolah, dan juga mungkin nanti hal-hal yang bisa dibagikan. Nah, sekarang coba ke Putu Silawangi. Dalam hal kepemimpinan, Anda saya dengar juga pernah ikut pelatihan kawah kepemimpinan seperti itu ya. Bagaimana ceritanya bisa ikut dalam pelatihan itu? Baik, jadi kawah kepemimpinan pelajar yang seperti tadi dikatakan itu diadakan di bulan April sampai Mei 2018 kemarin, dan itu adalah kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Tahun lalu saya berangkat bersama teman-teman dari kabupaten-kabupaten lainnya, dan saya mewakili Kabupaten Badung menjadi perwakilan Provinsi Bali. Jadi dari berapa provinsi itu? Semua provinsi hadir pada saat itu ya? Semua provinsi hadir, totalnya ada 272 siswa bersama 68 guru pendamping se-Indonesia. Lalu apa saja yang diberikan di situ, pelatihan-pelatihannya di situ? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana, berbagai pelatihan juga, dan seminar-seminar, dan bertemu orang-orang yang sangat menginspirasi saya seperti CEO Bukalapak, juara-juara fiksi, dan juga saya berkesempatan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, dan saya juga berkesempatan datang dan bertemu juga dengan orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, waktu itu di Istana Bogor. Nah, lalu apa yang bisa Anda ambil hikmahnya ketika selesai dalam pelatihan itu untuk bisa diterapkan di sekolah ini ya? Pelatihan kemarin dan banyak sekali pengalamannya, seperti misalnya rasa toleransi. Karena di sana kita semua berkumpul dari seluruh provinsi yang pastinya memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Di sana kita juga dibentuk menjadi suatu kelompok acak, tidak hanya satu provinsi saja, tetapi juga terdiri dari berbagai provinsi. Di situ kami benar-benar belajar bagaimana rasa bertoleransi kami hidup di negara yang beraneka ragam, memiliki adat dan istiadat yang beraneka ragam. Ya. Nah, saya sekarang ke Kadek Chandra Dewi ya. Bisa dijelaskan Kadek, prestasi di bidang KIR apa saja yang sudah pernah diraih? Kalau untuk saya di sekolah ini saya baru bisa menyumbangkan 2 piala saja. Tahun lalu 2018 tim saya itu menyumbangkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah di Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, dan tahun lalu juga, tapi di penghujung tahun kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah di Makassar. Itu adalah pengalaman pertama dari tim kami untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Dan ya syukur kami mendapatkan juara 2. Dan itu suatu kebanggaan juga bagi kami dan sekolah ini.
Apa yang Anda angkat dalam lomba karya ilmiah itu sehingga mungkin bagi Anda generasi muda bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda yang lain ya? Yang kami angkat untuk karya ilmiah kami sendiri adalah penggunaan buah perpat sebagai bioformalin, di mana di daerah Kuta Selatan sendiri kita tahu sangat banyak sekali ada pasar ikan, di mana ketika pengawetan ikan itu sendiri juga banyak yang menggunakan formalin. Dan itu membahayakan bagi tubuh. Dan di sini juga kami melihat ada potensi buah perpat, di mana karena kandungan buah perpat itu mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kami pikir ketika kami bisa mengolah buah tersebut menjadi bioformalin, pasar-pasar ikan di sekitaran Kuta Selatan ini kualitas ikannya lebih baik karena tidak menggunakan formalin lagi, seperti itu. Nah, kemudian dari mana ide itu muncul sehingga Anda bisa mengangkat itu dan bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat di sana? Kenapa kami bisa mengangkat ide ini sendiri? Karena juga kami sebelum mengangkat ide ini, kami mengangkat ide yang lainnya. Cuman sempat ketika kita melakukan sebuah eksperimennya itu gagal. Jadi kami sempat ngedown. Cuman Bapak pembina kami karena selalu mendorong kami, menyemangati kami, mensupport agar kita tetap semangat walaupun eksperimen sebelumnya gagal. Beliau memberitahu kami kenapa kami tidak melihat potensi yang ada di sekitar kita. Nah, dari situlah kita melihat potensi-potensi yang ada dan memilih tema tersebut. Dan untuk tanggapannya tersendiri, ketika kami melakukan observasi ke pasar-pasar ikan dan mengatakan kami akan menggunakan buah perpat sebagai bioformalin, tanggapan dari para pedagang itu sangat baik. Ya. Kemudian ke depan harapan Anda apa? Apakah ada keinginan untuk terus melanjutkan penelitian-penelitian itu? Kami harap, karena di sini juga kami tahu sendiri biaya untuk melakukan penelitian untuk tingkat yang lebih tinggi itu lumayan mahal. Kami harap sih pemerintah bisa membantu kami di sini untuk research kami yang lebih detail tentang produk kami tersebut. Nah, saya kembali sekarang ke Putu Silawangi. Harapan Anda kepada pemerintah bagaimana generasi muda terus diberikan kesempatan untuk melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, apa harapan Anda? Harapan saya tentunya untuk pemerintah semoga terus ada kegiatan-kegiatan seperti KKP dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membangun jiwa-jiwa karakter yang baik untuk menjadi pemimpin generasi berikutnya, dan kita semua generasi milenial akan menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Baik, terima kasih ya adik-adik luar biasa, Putu Silawangi dan Kadek Chandrawet Dewi sudah berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih ya sekali lagi, dan pemirsa kami nanti akan kembali setelah pariwara berikut ini. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Kabar Haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jamaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Dari pusat berita, menyingkap tabir di TV One memang beda. One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya, kunjungi website onepride.net.
Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Ketika pemerintah takut kepada rakyatnya, maka akan lahir kebebasan. Tapi ketika rakyatnya takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Thomas Jefferson. Kemana lagi, Bu? Pergi yang di Bangkok. Nanti nih, Pergi oh, bongkot, boleh. Sambal dong. Keronton, Pak. Yang hitung ya. Nah, berapa sampean? Pak, ampunan uang plastik, Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, pun masih, Bu. Gini, yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Pemirsa, saya kembali dalam acara dialog tadi. Tadi di segmen pertama kita sudah berbicara dengan dua orang perempuan dari SMA Kutus Selatan yang memiliki prestasi, dan kali ini adalah dua orang laki-laki luar biasa. Yang pertama adalah Made Pendra Sakisma Dewo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat? Sehat. Sehat ya. Kemudian yang kedua adalah Hana Agung Ketut Dharma Putra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya? Sekarang sehat. Baik. Kita mulai dari Pendra. Ini Anda saya lihat dari pakaian ini kayaknya olahraga taekwondo. Ya. Apa prestasi yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Ya, jadi prestasi yang baru-baru ini saya raih ada di tahun 2018 ada Porjar Kabupaten Badung. Saya di sana dapat juara 1. Terus next dari Porjar Badung ke Porjar Provinsi Bali. Jadi di sana juga saya meraih juara 1, medali emas, dan next event lagi ada Malaysia Open International di Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya juga meraih medali emas di sana di kelas 58 kg, kelas senior 58 kg. Dan selanjutnya ada BNN Challenge International Championship. Di sana juga saya meraih medali emas, dan kebetulan saya di sana meraih predikat atlet terbaik putra. Atlet terbaik putra. Dan yang baru ini ada Denpasar Open. Ada Denpasar Open di Denpasar, kejuaraan terbuka. Di sana juga saya meraih medali emas, dan kebetulan juga saya menyabet predikat atlet terbaik juga di sana. Wah, luar biasa, banyak sekali berarti Anda prestasi Anda di bidang taekwondo ya? Iya. Ngomong-ngomong, memang Anda dari kecil memang suka olahraga taekwondo ya? Ya, saya diperkenalkan taekwondo itu dari SD kelas 1. Kelas 1 SD. Kemudian apa keinginan Anda yang mungkin akan dilaksanakan mungkin di masa-masa yang akan datang? Jadi sekarang ini saya lagi ada training center untuk di Porjar Provinsi tahun 2019 di Denpasar, dan itu setelah itu ada Porprov di Tabanan, jadi itu aja. Siapa yang Anda melatih Anda, atau mungkin ada orang tua, kemudian dukungan dari sekolah dan support dari orang tua seperti apa ya? Ya, support dari orang tua juga mendukung. Dari pertama orang tua dulu, di orang tua yang jadi pertama ikut taekwondo itu cuma ya orang tua pingin anaknya, anak cowok sekedar ya bisa bela diri gitu. Jadi pingin seperti itu. Jadi tiba-tiba lama kelamaan ada pertandingan, diikutin. Jadi apa namanya, dapat prestasi, dapat medali. Jadi dari prestasi itu bisa dari sertifikatnya bisa dipakai nyari sekolah juga gitu. Ya, jadi terus keterusan. Apa keinginan Anda di masa yang akan datang setelah ini? Jadi saya setelah ini ingin nyari akademi polisi. Akademi kepolisian. Ya, jadi sesuai dengan bidang Anda mungkin karena suka ini ya. Iya. Bina olahraga seperti ini ya. Iya. Sekarang ke Agung Dharma Putra.
Ini saya dengar Anda sangat berprestasi di bidang dance sport ya. Apa itu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Jadi dance sport ini merupakan salah satu cabang olahraga berprestasi yang tentunya sudah dikenal di Indonesia. Karena suatu cabang olahraga itu harus memiliki kompetisi yang berlanjut mulai dari level yang bawah sampai dengan level yang tinggi, yaitu kejuaraan internasional maupun kejuaraan dunia. Jadi dance sport ini mempunyai kompetisi yang terus berlanjut dari level bawah sampai dengan level yang tinggi. Nah, kemudian terlepas daripada dance sport ini, orang-orang itu pertamanya oh dance sport cuma hanya nari-nari biasa. Tetapi alasan kenapa dance sport ini menjadi sebuah cabang olahraga adalah ketika melakukan tarian dance sport ini, seseorang harus memiliki power yang cukup, power, tenaga, kelincahan, stamina, dan daya tahan tubuh yang cukup kuat selama melakukan tarian-tarian dance sport ini. Jadi ini bukan hanya sekedar gerak tubuh yang gemulai ataupun sebagainya. Jadi memiliki aspek-aspek olahraga yang benar-benar membuat bidang ini menjadi sebuah cabang olahraga. Nah, siapa yang memberikan arahan atau mungkin pertama kali Anda mengarahkan jadi pemain dance sport seperti itu? Atau mungkin dari orang tua atau sekolah ya? Jadi saya mulai menekuni dance sport ini ketika kelas 3 SMP, jadi sudah mulai mau tamat SMP. Nah, di situ saya masih biasa-biasa aja, hanya sekedar latihan. Kemudian akhirnya kompetisi pertama yaitu Pekan Olahraga Prajar. Jujur saya tidak menyangka juga bisa juara di kompetisi pertama. Akhirnya saya mulai lanjut sampai dengan di SMA ini, mulai memasuki kelas 1 SMA, saya berhasil meraih juara Pekan Olahraga Provinsi Bali, meraih predikat juara 1. Kemudian pengalaman terbaik saya adalah masa-masa SMA ini, karena ketika saya SMA ini saya berhasil meraih juara 1 di kejuaraan nasional remaja yang bertempat di Gorilla Buana Denpasar. Nah, kemudian akhirnya dilanjutkan ke kejuaraan internasional yang berlangsung di Padma Hotel. Baik, di sana luar biasa juga, ya. Banyak sekali prestasi Anda ya. Harapan Anda ke depan apa dengan bidang yang Anda tekuni itu? Harapannya ke depannya saya berharap di Bali ini dance sport semakin maju dan juga memiliki atlet-atlet yang berkualitas. Dan harapan saya sebagai seorang atlet dance sport, saya ingin berprestasi sampai dengan level yang tertinggi, sampai dengan level internasional maupun bisa mengikuti kejuaraan dunia di luar negeri nanti. Nah, sekarang saya kembali Pendra. Tentu Anda punya obsesi, harapan bagaimana Anda bisa berprestasi, tadi sudah ke tingkat internasional. Apa harapan Anda yang belum tercapai dan akan ingin dicapai? Harapan yang ingin saya capai itu masuk tim nasional, ya, mengikuti kayak seperti SEA Games, Asian Games, itu sih harapan saya. Ya. Apa ada upaya-upaya ke arah sana ya? Tentunya harus latihan lebih keras, disiplin, jaga pola makan, dan jangan lupa berdoa. Bagaimana imbauan Anda kepada adik-adik Anda, mungkin junior-junior Anda yang ingin berprestasi seperti Anda, sehingga mampu membawa nama sekolah dalam bidang olahraga seperti ini? Ya, jadi pesan untuk junior-junior saya yang ingin menjadi seperti saya, jangan pernah mudah menyerah. Jangan pernah mudah menyerah, terus berusaha, ikuti apa kata hati kalian. Jadi kalau kalian sudah mendapat punya skill di bidang olahraga ini, jangan setengah-setengah. Nah, harus ditekuni terus. Misalnya kalau ada kejuaraan, misalnya kalah gitu, jangan putus asa. Jadi itu baru awal saja. Mungkin di kompetisi-kompetisi lainnya bisa lebih menang gitu. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan stuck di sana terus. Kemudian terakhir, Dharma Putra, harapan Anda kepada anak-anak muda, generasi muda agar bisa seperti Anda apa? Harapan saya untuk menjadi seorang yang lebih baik dan berprestasi ke depannya, terutama bagi anak-anak muda zaman sekarang ini, terutama mereka harus menekuni apa yang menjadi bakat dan minat mereka sendiri. Jadi seorang berprestasi itu dimulai dari disiplin. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri, kemudian ada komitmen, determinasi,
keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu sehingga bisa menjadi berprestasi. Dan latihan yang keras ditambah juga dengan doa tentunya, serta dukungan dari orang-orang terdekat kita seperti orang tua dan juga keluarga kita. Tentunya support itu sangat penting untuk kita meraih prestasi ke depannya. Baik, terima kasih Gung Darmaputro dan juga Pentra, luar biasa ya. Mudah-mudahan Anda terus bisa berprestasi, tidak saja mengangkat nama sekolah, tapi juga mengangkat nama Bali, bahkan Indonesia di tingkat internasional ya. Selamat berjuang ya. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11:30 siang hanya di TV One. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa? Kabar petang. Kalau secara regulasi ini menyalahi aturan loh, Bu. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badainya kalau masuk ke melihat daratan. seperti ini apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya, Via? Iya. Luar biasa, keracunan sekaligus bersamaan. Ini karena mengkonsumsi? Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, Indi. Memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya ya. Selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Paling semua mereka minimal status minimal. Khusus untuk Anda. Telusur di TV One, memang beda. Nomor nanti Bu? Iki yang di depot. Nanti nih? Iki. Oh, bongkot. Boleh? Sambal kan? Jahe berapa? Kecamatan Pak. Yang hitung ya? Nah, berapa sampean? Pak, ampunan plastik Pak. Oh, kan? Yang punya betas. Oh, ampun mati Bu. Yang hitung ya? Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan tema mendulang prestasi dan kita berada di SMA Negeri 1 Kutai Selatan di Kutuh. Tadi sudah beberapa narasumber, dari narasumber perempuan, siswa berprestasi, kemudian juga ada laki-laki berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Dan sekarang di segmen ketiga ini adalah kita bicara dengan guru pembinanya, yakni Bapak I Ketut Swete. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu. Ya, gimana kabar, sehat? Baik-baik Pak. Sehat ya? Sehat. Bapak guru pembina fisika Pak ya? Iya, guru pembina fisika dari sejak tahun 2000. Ya, yang kedua narasumber kita adalah seorang siswi yakni Nikomang Heriani. Om Swastiastu Komang. Om Swastiastu. Bisa dijelaskan Komang prestasi apa ini yang bisa diraih selama sekolah di SMA 1 ini? Prestasi yang saya raih itu Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada tahun 2018. Saya meraih juara 3 dan untuk tahun ini, tahun 2019, saya meraih juara 1 untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Badung. Wah, luar biasa, berarti khusus bidang fisika ya? Iya, bidang fisika. Memang Anda udah berapa kali dapat juara ini? Saya lihat juga ada piala ini, piala untuk Anda ya? Ada sama beberapa medali? Iya, itu medali sama ini piala saya raih saat juara 1 di tingkat
kabupaten tahun ini, dan medali itu beberapa juga ada medali yang saya raih dengan rekan saya. Oke. Bisa dijelaskan lomba apa itu, kemudian apa yang harus dipelajari sehingga Anda bisa menjadi juara di situ? Yang harus dipelajari itu mungkin materi-materi yang umumnya keluar, umumnya yang dilombakan. Itu seperti mungkin gaya gravitasi ataupun lurus beraturan itu. Dan untuk meraih prestasi ini saya lebih menekankan pada bidang yang saya kurang. Ini saya terus berlatih pada bidang yang saya kurang itu agar lebih mengerti. Gitu. Ya. Kadang-kala kan begini, ketika kita bicara dengan siswa, kalau pelajaran fisika, matematika kan dianggap momok yang menakutkan. Kenapa Anda suka fisika? Saya mungkin dari SD saya sangat suka menghitung, dan juga saya sangat suka menghitung hal-hal yang rumit dari SD. Jadinya saya tekuni bidang fisika ini sejak SMP. Kemudian sampai sekarang. Bidang fisika ya. Berarti biasanya kalau ketemu dan suka itu pasti udah ketemu rumus-rumusnya atau kunci-kuncinya. Apa sebetulnya kuncinya sehingga orang jangan takut sama fisika? Sebetulnya gampang loh kalau kita belajar. Kunci untuk menyelesaikan soal-soal fisika itu harus konsepnya itu kita harus kuasai. Jika kita tahu konsepnya, untuk menjawab soal apapun tuh kita akan bisa menjawabnya dengan mudah. Jadi konsepnya ya? Konsepnya harus kita. Sekarang Pak Getut Sweta, ya ini luar biasa, anak didiknya bisa berprestasi. Bahkan beberapa tahun lalu mungkin kakak-kakak kelasnya juga berprestasi. Bagaimana upaya-upaya Anda untuk membina anak-anak sehingga bisa meraih prestasi di bidang fisika ya? Secara konsep, saya membina anak-anak di sini, saya terapkan namanya tekniknya ada gerilya, Pak. Nah, kita punya suatu jadwal sekali gitu Pak, dalam seminggu, tetapi bagi mereka yang memang ingin maju, saya siapkan waktu setiap saat. Tidak artinya mereka tidak datang tiap minggu itu sekali, tetapi bisa datang setiap saat untuk berkoordinasi. Sehingga kalau siswa itu mau maju, maka prestasi akan menunggu. Nah, artinya gerilyanya itu yang saya maksud, mereka berkoordinasi tentang konsep-konsep, kemudian memecahkan masalah mereka selalu dengan teman-teman yang di kelompoknya. Artinya Pak Guru, Pak selaku pembina tidak hanya berada di kelas untuk membina, tapi siap kapanpun untuk melakukan pembinaan ya? Memang kita siap begitu Pak. Saya yang sering mengundang mereka, kamu silahkan datang, saya setiap saat ada di lab fisika. Karena setiap hari saya ngantor di sana. Sehingga mereka tidak akan susah mencari saya dan saya siap di sana. Ketika jam pelajaran kosong atau mau pulang terakhir, saya siap di sana. Mereka tidak datang berlama-lama, 15 menit sudah menguasai konsep seperti yang disampaikan tadi. Mereka pergi kerjakan sendiri, kalau ada masalah lagi mereka datang lagi. Dan begitu seterusnya Pak. Apa sebetulnya tipsnya Pak sehingga Bapak bisa mengajar fisika yang mata pelajaran yang sulit bagi anak-anak itu ya, sehingga anak-anak itu menjadi tertarik? Apa tipsnya yang bisa dibagikan kepada pemirsa ya? Nah, sekarang yang saya kembangkan sekarang kalau di kelas itu adalah fisika bermain, Pak. Nah, fisika sambil bermain. Kenapa? Seperti Pak mungkin sampaikan tadi bahwa fisika itu menjadi momok bagi siswa. Sekarang saya akan ajak dia langsung ke alamnya. Nah, seperti ada namanya kinematika. Waktu kecil kita bermain mobil-mobilan, sekarang saya diajak bermain mobil-mobilan. Nah, kita ajak bermain mobil-mobilan tapi sambil riset. Kemudian kita kolaborasikan dengan teori-teori fisika. Nah, kemudian setelah mereka paham bahwa itulah fisika itu gitu. Fisika itu bukan momok menakutkan yang matematiknya, tetapi fisika itu adalah kondisi nyata yang selalu terjadi di sekeliling kita. Mengapa ditakuti gitu? Mari kita belajar. Dan sekarang dulu anak-anak yang saya ajari terakhir ini, dulu mereka semuanya takut dengan fisika. Tapi sekarang dengan diajak begitu, mereka sudah mulai dekat dan banyak sudah bertanya bahwa fisika itu ada di sekitarmu dan setiap hari selalu mengikuti kamu. Benci ataupun suka kamu, dia selalu ada di sampingmu. Ya. Kemudian apa prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih di SMA Kutus Selatan ini ya terkait dengan pelajaran fisika yang Bapak bina itu? Ya, baik. Kita sudah mendapatkan kita pernah mengikuti OSN 1 kali 2005. Kemudian kita juga mendapatkan medali di UNUD, Pak, di Universitas Udayana.
kemudian di Universitas Ganesha Singaraja, dan juga kita mendapat itu medali nasional di OSN sebanyak 4 kali. Itu ada yang emas, ada yang perak, dan ada yang perunggu. Itu yang sudah kita dapatkan, seperti yang mungkin sudah terpajang di sana. Wah, luar biasa, banyak sekali prestasinya Pak ya. Banyak Pak, Mas. Baik. Kemudian terakhir, Dek Komang, harapan Anda kepada pemirsa, khususnya kepada para siswa agar menggemari fisika. Kalau memang kita mau menggemari dan tahu kunci-kuncinya, kita sebetulnya bisa berprestasi di bidang fisika seperti Anda ini. Apa harapan Anda? Untuk harapan kedepannya, jangan menganggap fisika itu sulit. Dan pelajari konsepnya agar kalian menguasai konsep tersebut dan lebih mudah untuk menjawab soal. Ada cita-cita yang ingin Anda raih setelah ini, kira-kira setelah mendapatkan prestasi di bidang fisika ini? Prestasi yang ingin saya raih itu, saya ingin lomba fisika itu di tingkat internasional. Luar biasa, tingkat internasional ya. Mudah-mudahan tercapai dan bahkan bisa menjadi juara. Karena itu menjadi mengangkat sekolah, juga mengangkat nama Bali ya. Baik, terima kasih Komang dan Pak Ketut, luar biasa waktunya, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Kemana lagi Bu? Pergi yang di Bongkot. Nanti nih? Oh, Bongkot, boleh. Sambal dong. Kemantan Pak. Yang hitung ya. Berapa sama yang? Pak, ampunan uang plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, ampun masih Bu. Gini. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik, karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Road to Glory melanjutkan kesuksesan 2 musim sebelumnya. Semakin banyak petarung hebat, semakin banyak laga sengit. One Pride MMA Season 3 di TV One. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak. Kita tidak ajarkan dengan ilmu agama, itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang nggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. TV One memang beda. Ini adalah waktunya untuk Ladies Fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa. Yang sangat baik. Dia mengunci tangan Devianti. Ready? Fight! Dan wasit menghentikan wasit Ustaz memberikan perlawanan dan sajian informasi kriminal mendalam dari sebuah kasus kriminal. Nah
pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, dan tadi kita sudah bicara dengan para siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Kutai Selatan. Beberapa prestasi ada diraih, dan ini tidak lepas dari peran guru dan juga kepala sekolah dan juga para pembina yang ada di sekolah ini. Untuk itu kita sekarang sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kutai Selatan, Bapak Dr. Nus Nyaman Tingkat M. Hum. Om Swastiastu, Pak Nyaman. Sehat ya? Sehat. Berikutnya adalah di kanannya adalah Bapak Dr. Nus Putu Sunaya selaku Wakil Kepala Sekolah. Om Swastiastu, Pak Gusti. Om Swastiastu. Sehat Pak ya? Sehat Bapak Astugara. Kita mulai dengan Pak Kepala Sekolah ini, Pak Nyaman Tingkat. Luar biasa prestasi yang diraih oleh anak-anak di SMA 1 Kutai Selatan ini. Mungkin bisa dijelaskan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh sekolah sehingga selain berprestasi bidang akademik juga bidang non-akademik seperti itu ya? Ya, terima kasih. SMA 1 Kutai Selatan dengan prestasi yang dia peroleh sampai saat ini itu sebenarnya dikembangkan dari program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk bidang ekstrakurikuler, kita memiliki 49 cabang ekstrakurikuler yang kami bagi menjadi 4 klasifikasi besar. Yang pertama adalah bidang kepemimpinan, yang kedua itu adalah bidang olahraga, yang ketiga adalah bidang sains dan lingkungan, dan yang keempat adalah bidang budaya, seni dan budaya. Nah, semua bidang itu, masing-masing bidang itu diklasifikasikan, kemudian di masing-masing bidang itu pula ada pembinaannya masing-masing secara khusus. Jadi di bidang kepemimpinan misalnya kita punya Paskibraka, kita punya OSIS, kita punya Pramuka, kita punya marching band, kita punya KS-PAN, kemudian ada juga PMR. Bidang-bidang itu saya pikir memiliki kontribusi yang sangat besar ke depannya ketika anak-anak tamat. Lebih-lebih mereka yang nanti mungkin menjadi polisi, mungkin menjadi tenaga kesehatan, dan seterusnya. Untuk bidang olahraga, olahraga yang paling banyak memberikan sumbangsih pada medali di SMA 1 Kutai Selatan ini adalah cabang taekwondo. Selain itu ada sepak bola, ada sepak takraw, kemudian yang terbaru adalah dance sport. Nah, cabang-cabang olahraga ini juga dibina oleh masing-masing pembina ekstrakurikuler secara reguler setiap minggu sekali, seperti itu. Kemudian untuk bidang sains dan lingkungan itu lebih fokus kepada karya ilmiah, kemudian ada olimpiade fisika, ada olimpiade kimia, ada olimpiade biologi, ada teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bidang seni budaya yang kita kembangkan di SMA 1 Kutai Selatan ini adalah bidang seni budaya baik yang bersifat tradisional maupun yang modern. Yang tradisional, bidang seni budaya itu antara lain tabuh gong, kemudian tari Bali, kemudian nyurat lontar, kemudian ada menjejahitan, lalu ada pesantian, kemudian ada rindik, kemudian juga ada seni gender, kemudian juga ada pesantian. Kemudian bidang modern itu ada teater, kemudian selain teater kita juga punya dance, walaupun dance selama ini belum maksimal karena kita memang belum punya pembina secara khusus seperti itu. Ya. Apa prestasi yang menonjol selama 2019 ini sehingga betul-betul mengangkat nama SMA 1 Kutai Selatan ya? Prestasi yang paling menonjol di tahun 2019 ini ketika kita mengikuti Porjar Badung tahun 2019 untuk bidang olahraga yang paling menonjol kita adalah taekwondo. Kita menyumbangkan 8 emas dari cabang taekwondo. Selain itu, kita juga menyumbangkan emas dari cabang sepak takraw, dan sepak takraw itu juara yang tidak terkalahkan untuk Badung. Untuk Kabupaten Badung, SMA di Badung, taekwondo kita tidak pernah terkalahkan, terutama dari taekwondo laki-laki. Tapi untuk perempuan kita juga kadang-kadang dapat juara 1, kadang-kadang juara 2, kadang-kadang juara 3, seperti itu. Oke. Sekarang ke Pak Gusti Putu Sunaya. Upaya-upaya apa yang dilakukan pihak sekolah, khususnya kepada para siswa, kan ini selain juga pendekatan akademis, kan pendekatan humanis, sehingga mereka bisa betul-betul mengangkat prestasi di sekolah. Terima kasih Pak. Sesuai dengan arahan Bapak Sekolah, jadi implementasi daripada visi misi sekolah, jadi memberdayakan potensi sekolah itu sendiri, pembina dan juga lingkungannya.
Pertama adalah kebebasan untuk anak-anak memilih kegiatan ekstra yang merupakan hidden curriculum, kebebasan waktu, kebebasan tempat. Yang kedua, partisipasi orang tua sangat mendukung, sampai-sampai kegiatan sarana prasarana pun mereka sangat apresiasi untuk hal itu. Jadi sebagai kami di sekolah itu yang sangat membanggakan, dan selain itu juga kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekolah, tidak semata-mata akademis yang kita kembangkan, tetapi harus kemampuan di luar akademis, terutama di hidden kurikulumnya yang tidak tertera di dalam kurikulum itu. Kalau kami sampaikan, kalau di kurikulum hanya melihat hasil raport aja hanya kurang lebih 18 sampai 20 mata pelajaran. Tapi sisa yang lain yang perlu kita garap untuk menyongsong era milenial seperti tahun ini. Jadi sekali lagi sarana, waktu, dan partisipasi orang tua selalu kami komunikasikan dengan baik. Nah, bagaimana dengan pelibatan dari pihak luar, misalnya kadang-kadang kan perlu juga ada stakeholder yang lain untuk membantu melakukan pembinaan kepada siswa-siswa seperti itu. Apa upaya dari pihak sekolah? Terima kasih Pak. Jadi arahan Bapak Sekolah, kami membuka jejaring. Yang pertama jejaring yang kami perhatikan adalah berhubungan dengan dunia kampus. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian daripada masyarakat yang punya potensi tentang hal tersebut, terutama lingkungan seni budaya, karena kita ketahui di Kuta Selatan itu potensi untuk pengembangan seni budaya itu sangat besar. Jadi kami melibatkan sanggar yang ada di lingkungan sekolah, kemudian juga pembinaan kewirausahaan di sekolah, sehingga mampu masyarakat itu bagian dari pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Demikian. Baik, kembali ke Pak Kepala Sekolah, Pak Tingkat ya. Dengan prestasi-prestasi yang diraih seperti itu, kemudian bagaimana upaya menjalin kerjasama dengan khususnya mungkin pihak lingkungan yang ada di sekitar segini, kemudian dengan upaya dengan pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan seperti itu, apa yang dilakukan? Iya, kerjasama yang kita lakukan selama ini kerjasama tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga pihak-pihak swasta. SMA 1 Kuta Selatan juga sering menjalin kerjasama dengan Bali Tol, Jasa Marga Bali Tol. Kemudian juga setiap menjelang Natal, marching band kita juga diundang untuk perayaan Natal ke hotel-hotel yang ada di kawasan Nusa Dua, seperti itu. Kemudian untuk di bidang dengan birokrasi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kalau dengan kabupaten kita senantiasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Badung, apakah itu dari Dinas Kesehatan, kemudian dari BNN Kabupaten Badung, kemudian juga dari PMR Badung. Kemudian dari provinsi kita tahun 2017-2018 kita ditunjuk untuk mengikuti Bali Nawanatya kedua dan yang ketiga di Alde Chandra Denpasar. Dan Astungkare, penampilan SMA 1 Kuta Selatan menurut pengamatan dari pengamat seni dari Profesor Bandem menyatakan kecak kita yang tampil di Alde Chandra itu ternyata melampaui kapasitas kemampuan anak-anak SMK 3 Gianyar yang di Sukawati, yang notabene adalah siswa-siswa SMK bidang seni, seperti itu. Ya, kemudian tentu dalam mewujudkan prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, tentu ada persoalan-persoalan juga yang mungkin harus melibatkan banyak stakeholder. Ya. Apa yang selama ini terjadi di sini dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan? Ya, kendala itu pasti ada. Ketika misalnya kami harus membuat garapan dalam skala besar seperti kecak kolesal yang melibatkan sampai 150 siswa, benturan itu antara lain bisa dari para siswa. Pada saat kita melakukan latihan di sekolah atau di luar sekolah, kadang-kadang siswa juga punya kegiatan yang sama pentingnya. Misalnya, kalau dia bidang seni, pada saat kita latihan ternyata di tempat mereka itu juga ada ngayah di lingkungan banjarnya, sehingga pada saat latihan dia tidak bisa hadir. Baik. Itu mungkin salah satu kendala. Kendala yang lain tentu saja kalau pembiayaan kami juga memang ada kendala, tetapi kendala itu pada akhirnya juga bisa ditanggulangi dengan cara bergotong royong, baik dari siswa dan orang tua maupun dari sekolah. Seperti itu. Baik, Pak Bapak, kita hentikan dulu sejenak dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.
Barang bukti yang kita sita 850 kilo. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. Barang bukti yang kita sita 850 kilo, hampir 1 ton. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Di operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang berhasil mengendus keberadaan ladang dengan 15 tersangka, barang bukti yang kita sita 850 kilo, hampir 1 ton. 2 tempat hiburan malam yang menjadi sarang peredaran narkoba. Tersangka atas nama M sudah dapat kita amankan. Sajian informasi kriminal tidak hanya berita-berita terhangat namun mendalam dari sebuah kasus kriminal. TV One memang beda. Mas nabi Bu? Iki yang di depot. Nabi nih? Oh, bongkot. Boleh? Sambal kan? Kemantan Pak. Yang hitung ya? Berapa sama yang? Pak, ampunan uang plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, ampun mati Bu. Yang hitung ya? Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi. Di Apa Kabar Indonesia tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Tradisi, seni dan kreasi bernilai tinggi. Alam dan lingkungan penuh pesona. Saksikan Indonesia Plus di TV One, memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam, menyingkap tabir di TV One, memang beda. Dari pusat berita disajikan secara mendalam, menyingkap tabir, menyingkap tabir. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Kepala Sekolah SMA 1 Kutai Selatan, Bapak Dr. Anus Nyaman tingkat M.Hum, dan juga Wakil Kepala Sekolah Pak Gusti Putu Sunaya. Tadi sudah bicara bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan prestasi dan juga kerjasama dengan para stakeholder di luar sekolah sendiri. Saya sekarang ke Pak Gusti Putu Sunaya dulu. Pak, ketika kita bicara soal prestasi, tentu nanti yang terpenting adalah mempertahankan. Jadi beberapa ini kan sebentar lagi mungkin ada yang tamat dan sebagainya. Upaya-upaya apa yang terus dilakukan sehingga memunculkan prestasi-prestasi baru yang bisa mengangkat nama sekolah? Baik, terima kasih. Jadi pertama adalah kita menjaga komitmen dan integritas kita di lingkungan kita ke dalam, terutama di guru dan pembina, untuk tetap menelurkan, mempunyai semangat yang sama untuk menciptakan sekolah ini punya prestasi unggulan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Melalui pertama adalah tentu sosialisasi kepada siswa-siswa baru untuk memiliki peluang, dan tidak jarang anak-anak itu hanya memikirkan tentang tantangan. Maka dari tantangan itu kami garap melalui SWOT. Jadi setiap tantangan pasti ada peluang, setiap kesempatan adalah juga peluang. Jadi untuk hal itu maka setiap ekstra yang dikembangkan di sekolah ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah akan diberikan bimbingan secara
mendalam oleh teman-teman sejawat yang dianggap tanda petik senior mereka, sehingga akan membawa misi yang sama, jiwa yang sama untuk membangun kembali prestasi itu, bahkan bisa meningkatkan daripada hal tersebut. Itu secara internal. Tapi secara eksternal, tapi kami tetap membangun komunitas koleha bersama di antara lingkungan sekitar, terutama di bidang pendidikan, apakah itu kerjasama dengan kampus Udayana yang terdekat, Politeknik, kemudian STP dan seterusnya, kemudian juga pada lingkungan-lingkungan sekitar yang memang punya kans untuk ikut bersama-sama mengembangkan SMA 1 Kuta Selatan ini yang berprestasi dan berlandaskan budaya. Demikian. Saya ke Pak Tingkat sekarang. Selain prestasi juga di sini dalam bidang akademik juga sebetulnya kebersamaan di sini dijalin luar biasa. Bagaimana antara Muslim, kemudian Hindu, kemudian juga dengan Kristen ada namanya program Sadar Nama yang saya lihat itu. Bagaimana upaya-upaya itu bisa dilakukan? Kenapa melakukan hal begitu, Pak? Tujuannya apa sebetulnya? SMA 1 Kuta Selatan sudah melaksanakan program buka puasa bersama itu sejak tahun 2011, dan pada tahun 2015 kami lanjutkan dengan memberikan peluang untuk melaksanakan program Natal bersama dan program Dharma Santi bersama. Mengapa itu kita lakukan? Karena kami sadar bahwa keluarga besar SMA 1 Kuta Selatan ini selain berasal dari agama Hindu, juga berasal dari agama Islam, berasal juga dari agama Kristen maupun dari Katolik. Dari asal-asal agama mereka pun juga berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Ada yang dari Flores, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, kemudian lebih-lebih juga ada yang dari Bali. Dan komitmen kami melakukan program Sadar Nama ini adalah sebagai bagian dari penghargaan kami, apresiasi kami terhadap nilai-nilai keberbinekaan, nilai-nilai multikulturalisme sebagai bagian dari pengejawantahan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Apa kira-kira goal yang mungkin akan diharapkan lagi oleh SMA Negeri 1 Kuta Selatan? Karena saya lihat juga sekarang kan hampir semua sekolah bersaing dalam hal prestasi akademik maupun non-akademik. Apa yang mau diharapkan ke depan ini? Kalau saya di SMA 1 Kuta Selatan selalu berharap bagaimana para siswa kami itu selalu mengambil peluang di balik tantangan yang ada, yang pada saat ini tantangannya itu sangat luar biasa, lebih-lebih pada zaman milenial seperti ini. Apa yang menjadi pekerjaan hari ini mungkin 5 tahun ke depan pekerjaan itu sudah tidak ada. Bagaimana kita selalu memberikan soft skill kepada para siswa untuk belajar tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Bagi kami sekolah itu bukan hanya di ruang kelas, tetapi sekolah itu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bagi kami setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Dengan pemahaman seperti itu, kami berharap para siswa di SMA 1 Kuta Selatan menggali potensinya semaksimal mungkin dengan berguru kepada siapa saja, di lingkungan mana saja, sepanjang itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan diri mereka. Seperti itu. Mungkin terakhir Pak Gusti, harapan Bapak kepada siswa nanti setelah mungkin tamat atau mungkin para orang tua atau mungkin masyarakat terkait dengan prestasi-prestasi dari SMA 1 Kuta Selatan apa? Di sekolah kami ada slogan Yoga Stakuru Karmaning Sangam Tiak Tua. Lakukan terbaik, jangan mengharapkan hasilnya. Jadi kami harapkan semua tertanam jiwa tentang kebermanfaatan siswa. Jadi setelah siswa itu nanti input, proses, output, outcome-nya nanti tetap bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi jiwa itu tertanam di dalam hati sanubari paling dalam, sehingga tidak hanya sebuah nilai yang dia harapkan, tapi kebermanfaatan dirinya untuk melakukan hal yang terbaik pada diri, keluarga, lingkungan, dan tentu diberikan tebaran pada mereka-mereka kembali. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Pak Gusti Putu Sunaryo. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini dengan menghadirkan para siswa berprestasi dari SMA 1 Kuta Selatan. Mudah-mudahan ini bisa memacu prestasi di masa-masa yang akan datang dan juga bisa memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain khususnya pada generasi muda ya. Terima kasih Bapak, luar biasa kesempatannya, dan pemirsa demikian tadi perbincangan kita, dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.